Proses hukum kasus ijazah Jokowi masih terus berlanjut. Polda Metro Jaya sepanjang pekan ini akan memeriksa Roy Suryo CS terkait perkara ijazah Jokowi. Namun kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin, menyatakan kliennya berhalangan hadir dan jadwal pemeriksaan di kepolisian bentrok dengan agenda pribadi mereka. Kosinudin tegaskan kliennya bukan mangkir. Pihaknya juga telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, itu tujuannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi panggilannya patut. Berbeda dengan ketidakhadiran Saudara Joko Widodo yang sebelumnya kita tidak tahu dia dipanggil, dan tentu saja malah kita jadi bingung karena justru penyidik yang mendatangi saksi selaku korban Saudara Joko Widodo ke Solo untuk diambil keterangannya. Dan ya, sebelumnya salah satu pihak pelapor Roy Suryo CS yang juga Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, sempat meminta Polda Metro Jaya segera memanggil Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kami meminta dengan sangat Jumat Keramat segera periksa. Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS, ya. Pada pertengahan Juli lalu, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan terkait ijazah Jokowi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi terkait pencemaran nama baik atau fitnah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kubu Roy Suryo CS mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan terkait dengan perkara ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Akankah polisi mengabulkan permohonan ini? Apakah juga penundaan pemeriksaan bisa berdampak pada proses kasus atau hukum kasus ini? Kita ulas bersama dengan salah satu terlapor dalam kasus ijazah Jokowi, yakni ada Rismon Sianipar. Malam, Bang Rismon. Malam, Mbak. Dan ada juga kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam, Mbak. Dan hadir juga ada Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Bang Rismon dulu. Bang Rismon, kalau tadi pagi dari tim kuasa hukum sudah ke Polda, melakukan konferensi pers, sudah disebutkan Mas Roy, Anda, kemudian Dr. Tifa, sampai Pak Abraham Samad, ini sudah diketahui kapan-kapan saja jadwal pemeriksaan. Nah, pertanyaannya kenapa harus menunda kalau sudah tahu ada jadwalnya? Ya, kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga menunda. Kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. Equality before the law. Apalagi Pak Jokowi kan menikmati itu, Polda penyidiknya malah datang ke Solo. Ini jadi balas-balasan? Bukan balas-balasan, ya ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong, gitu loh, bahwa kita merdeka, gitu. Jadi ya kami akan menikmati fasilitas seperti yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi lebih menikmati lagi, karena penyidik Polda malah datang ke Solo. Berarti Bang Rismon dan kawan-kawan ini menganggap bahwa kasus ini tidak sebegitu serius, jadi lebih serius pada saat yaudah di 17 Agustus dulu, baru nanti kemudian berlanjut ini pemeriksaan. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol ya, karena bukti itu sudah tidak terbantahkan, kok mau dilanjutkan. Contoh, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan penguji itu pasti tidak ada ijazahnya. Lembar pengesahan atau transkrip akademik, transkrip nilai yang ditampilkan di Rtipidum pada saat konversi 22 Mei yang menyimpulkan bahwa ijazah itu identik, itu transkrip akademik tanpa ada tanda tangan dan stempel dari dekan dan wakil dekan. Itu kan artinya apa? Itu bodong. Tidak ada transkrip akademik yang tidak ada otoritas
yang menandatangani. Jadi Anda menganggap juga dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan, ini juga sesuatu hal yang ini aneh. sudah dipaksakan. Publik sudah tahu, kami sudah menyebarkan bukti ke publik. Kami juga sudah punya transkrip akademik resmi. Lulusan Fakultas Kehutanan tahun 85 itu sangat berbeda. Tidak ada tulisan tangan di situ untuk nilai. Yang ada diketik dan ada otoritas di situ. Pembantu dekan 1 bidang akademik, terus dekan, mereka 2 tanda tangan dan ada stempel di situ. Punyanya Pak Jokowi mana? Transkrip akademiknya kosong melompong. Itu kan memalukan. Jadi bagi kami ini kasus sangat dipaksakan. Emang benar kasus ini sangat dipaksakan sampai tadi juga dari kubu Roy Suryo CS sampai Bang Sianipar juga meminta untuk penundaan. Bang Rifai katanya lebih baik merayakan dulu 17-an. Ya, pertama ya kami kembali lagi, mungkin pihak dari teman-teman TPU memiliki strategi tersendiri, ya kami hormati itu. Tapi sekalipun kami berpandangan ini kontradiksi. Kenapa? Kita baru dengar ya Pak Rismon bilang, wah tidak ada buktinya, tuntutan lemah. Nah kalau memang betul kuat, kenapa nggak hadir ke Polda? Kenapa nggak hadir? Terangkan langsung semua di Polda gitu ya. Ini malah menghindar-hindar gitu. Percuma bicara di depan publik kalau tidak masuk dalam forumnya. Biarlah bukti-bukti yang Bang Rismon punya dan teman-teman bawa ke Polda, serahkan semua. Ini loh Pak Polda, menurut kami ijazah Pak Jokowi palsu begini. Sampaikan. Justru kalau tidak menghadiri ya percuma. Itu bukan langkah pembelajaran yang baik. Itu dianggap menghindar ya katanya. Kedua saya sedikit tergelitik ya. Baru saya dengar ada penundaan pemeriksaan dengan alasan perayaan kemerdekaan. Apalagi semua orang tahu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Pemeriksaannya bukan 17 Agustus. Jadi tidak ada korelasinya. Kecuali pemeriksaan di tanggal 17 Agustus, minta tunda, itu pun juga belum pernah saya dengar dalam pemeriksaan orang meminta tunda gara-gara 17 Agustus. Jadi kami melihat ini hanya upaya untuk menghindar. Apalagi juga salah satu Bang Egy kita tahu sendiri juga sudah di luar negeri gitu ya. Jadi menyatakan bahkan tidak mau datang. Jadi ini kontradiksi. Di satu sisi banyak saya yakin bahwa tidak bersalah, tapi yakin ini penelitian, di satu sisi menghindari pemeriksaan. Emang benar Bang Risma bahwa ini merupakan upaya menghindar nih? Oh enggak, mengulur-ngulur waktu. Kok menghindar? Kan sudah ada tadi tim hukum Bang Kozinudin untuk mengapa datang untuk meminta penundaan kan? Daripada Pak Jokowi katanya sakit, ternyata hadir juga di Kongres PSI. Itu bagaimana lagi? Ngakunya sakit, padahal sehat kita lihat. Dan Polda Metro Jaya datang loh. Saya nggak meminta Polda Metro Jaya datang ke kampung saya di Baligi sana. Saya tetap datang gitu. Cuma di samping kami ingin merayakan 17 Agustus, kami ingin menyiapkan semua dokumen penelitian dalam bentuk buku kita akan selesaikan di 17 Agustus ini. Dan itu akan kita bawa dalam pemeriksaan nanti kalau kami dipanggil untuk setelah 17 Agustus, kami akan bawa 580 halaman, hampir 600 halaman. Dan itu harus dicatat oleh penyidik bahwa benar kami melakukannya atas nama penelitian. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nanti yang akan Pak Anton jawab. Kira-kira penyidiknya akan mengabulkan nggak sih alasan tadi karena minta ditunda, karena mau merayakan dulu 17 Agustus. Pak Anton nanti tahan dulu ya Pak Anton ya. Tapi sebelum itu kita berikan dulu, silakan Pak Anton menjawab. Baik, masalah panggilan itu di dalam hukum Indonesia, kita semua tahu bahwa panggilan itu sifatnya harus dan wajib. Karena kita menganut ajas bahwa kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan individu. Ya. Kemudian masalah apakah ini boleh atau tidak, seseorang boleh tidak datang ke panggilan polisi, panggilan jaksa apabila kita sendiri semua tahu ada alasan yang patut dan wajar. Nah, apakah tadi untuk menghadiri acara atau merayakan hari kemerdekaan ini bisa dianggap sebagai satu alasan yang patut dan wajar, ya kita kembalikan kepada Kepolisian Metro Jaya dan kita kembalikan kepada publik. Karena di sini saya tidak berhak untuk menilai. Karena memang kalau kita lihat bahwa panggilan itu wajib di mana? Karena apabila tidak memenuhi panggilan secara 2 kali berturut-turut, atau yang namanya mangkir, tapi di sini belum terjadi mangkir tersebut, maka itu kan ada ancaman hukuman pidananya,
yaitu pasal 224. Barang Anton. siapa yang tidak memenuhi panggilan dari polisi, jaksa akan mendapat hukuman pidana 9 bulan. Nah, demikian juga di relas panggilan kepolisian itu kan ada pro justitia, demi keadilan, demi hukum. Dan di bawahnya itu sudah diperingatkan apabila tidak hadir memenuhi panggilan ini bahwa akan melanggar pasal 216. Oke. Jadi Pasal 216 itu apa? Yaitu tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang. Itu pun juga ada ancaman hukumannya yaitu 4 bulan. Nah, itu kalau tadi tidak, mohon ya. ya kalau itu tadi Gimana? alasannya karena tidak hadir gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya adalah ini sebenarnya tidak hadir atau menunda sebenarnya. Sekali lagi saya mau minta penegasan, nanti ya Bang Rizwan akan menjawab, tetap bersama kami. Jadi untuk pemanggilan Lanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bang Rismon. Jadi sebenarnya ini alasannya menunda atau emang nggak mau datang atau jangan-jangan ini juga sengaja nih menjadi ujian begitu ya, dipertanyakan apakah penyidik berani untuk kemudian ya mengabulkan lah permintaan penundaan Anda dan rekan-rekan. Ini cuma penundaan untuk perayaan 17 Agustus sebagai warga negara. Kenapa sih? Kan kami juga jauh-jauh rumahnya, ya kan harus pulang untuk merayakan 17 Agustus. Kan kami tidak minta fasilitas seperti Pak Jokowi, ya penyidik Polda Metro Jaya datang ke kota kami kan. Jadi fair-fair saja lah. Kenapa Pak Jokowi bisa menikmatinya? Yang kedua, apa yang perlu saya sampaikan di sini hal baru adalah tanggal 7 Agustus 2025 kemarin kami mendatangi Kompolnas. Kompolnas. Kompolnas sendiri tidak menyatakan tidak ada keterlibatan pada saat gelar perkara khusus tersebut. Begitu juga tadi pagi ke Komnas HAM dan mereka juga tidak ada menyatakan keterlibatan dalam gelar perkara khusus tersebut. Padahal saya hadir di situ seolah-olah ada wakil dari kedua lembaga tersebut ya, Kompolnas dan Komnas HAM. Jadi kami konfirmasi tidak ada keterlibatan kedua lembaga sebagai pengawas independen penegakan hukum di Indonesia. Inilah makanya ya saya katakan bahwa ini udah ugal-ugalan seperti dipaksakan. Padahal ya publik sudah tahu lah. Ya Pak Jokowi itu tinggal minta maaf kepada rakyat menggunakan ijazah palsunya sebagai capres 2014, 2019. Sudah selesai, rakyat bisa memaafkan. Begitu loh. Dan kalau memang berisik keras, tolong jangan dicabut laporannya gitu. Supaya Pak Jokowi sendiri nanti ya kan ingin memidana kami nih, memenjarakan kami 12 orang ya. Datang sendiri ke pengadilan, tunjukkan ijazahnya, jelaskan kepada publik dan rakyat proses akademik dari A sampai Z. Karena kami juga punya bukti-bukti yang membantah dan menyanggah itu. Oke, gimana tanggapannya Bang Rifai? Ya soal hadir di persidangan sudah dinyatakan langsung oleh beliau. Beliau akan datang ke sidang, menunjukkan ijazahnya. Jadi bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Beliau sudah nyatakan kepada publik. Karena itu kami mendorong untuk perkara ini tetap lanjut ya. Termasuk juga kami ada dua yang mau kami klarifikasi ya, bahwa tadi Bang Rizwan bilang bahwa skripsi Pak Jokowi tidak pernah ada lembar pengesahan pengujian, itu tidak benar ya. Saya sudah saksikan langsung, saya lihat langsung skripsi beliau itu ada tanda tangan pengesahan dari para penguji 3 orang ya. Bahwa itu tidak tercantum di skripsi itu soal lain, tapi saya sudah lihat ada itu di dalam administrasi perkuliahan UGM. Termasuk juga apakah transkripnya sudah ditandatangani oleh Dekan Pudek? Sudah, saya pastikan juga. Ini berarti balik lagi ke ijazah ya? Ini mau jawab lagi yang tadi di counter ya. Kembali lagi kan Pak Rismon hanya melihatnya apa yang ditayangkan oleh Dirpidum, tidak melihat langsung administrasi UGM. Nah, jadi biarlah nanti dalam penyidikan atau dalam persidangan semua terang benderang. Keraguan-keraguan itu akan terjawab ya. Tapi intinya adalah kami meyakini ijazah Pak Jokowi sah, benar adanya. Silakan. Kalau memang Bang Rizwan menyatakan itu palsu, nyatakan di sidang, buktikan di sidang, tinggal hakim melihat nanti. Apakah versi kami yang benar atau versi Bang Rizwan. Dan semua tentu ada konsekuensi hukumnya. Nah, tapi kalau yang misalnya... ketiga saya mau ngomentarin lagi soal ketidakhadiran. Ya kembali lagi Mbak, kalau memang ini tidak hadir, kalau kami berpendapat karena alasannya tidak patut, Polda harus tegas dan bersikap menerbitkan panggilan kedua. Ya tanpa perlu lagi melihat karena ini harinya juga nggak nyambung antara kemerdekaan dengan pemeriksaan ya. Panggil lagi, periksa lagi, tidak datang,
lakukan upaya paksa. Karena memang itu prosedur hukum. Karena pada saat itu setelah panggilan kedua waktu tidak hadir itu ya. Pak Jokowi pun juga diminta penundaan karena alasan sakit. Jadi Betul, artinya betul. menurut Anda sendiri dan tim ini tidak Dan kami datang. beralaskan. Nah kalau memang mau diminta dipanggil di rumahnya boleh juga. Itu karena ada di pasal 113. Bersurat saja minta diperiksa di Bali G. Pasti datang ke sana. Oh, Lah betul Oke. memang 113 bicara seperti itu Oke. gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. capek dong itu nanti satu-satu nih. nggak ada masalah. Penyidik bisa kok melakukan itu. Oke, Pak Anton kalau gitu sebenarnya bagaimana nih cara mengukur penyidik begitu ya? Apakah nanti kemarin kan pada saat Pak Jokowi minta penundaan karena alasan sakit. Nah kalau ini dengan 17 Agustus, nah kemudian bagaimana cara penyidik bisa bersikap berhati-hati sekali ini penundaannya diterima atau tidak? Ya, betul sekali. Memang masalah kapan sih pasal 224 atau pasal 216 ini selesai sebagai satu tindak pidana. Memang di sini kan diatur lagi dalam sebuah juknis. Apabila 2 kali berturut-turut itu ada penjemputan. Dan nanti sampai kepada 3 kali. Nah, jadi memang masih ada tenggang waktu sampai 3 kali. Nah, sehingga di sini selesainya satu tindak pidana bahwa mangkir itu sendiri ya kami biasanya menerapkan ketika 3 kali berturut-turut tidak bisa datang ke kepolisian. Nah, di dalam hal ini masalah apakah ini wajar dan tidak, nah itu sangat situasional gitu kan. Apakah ini menurut polisi merayakan hari kemerdekaan ini wajar? Ya silakan saja. Kalau menurut polisi wajar, ya bisa dikabulkan. Tapi kalau tidak, ya ini tidak bisa dikabulkan. Namun biasanya yang menyangkut masalah-masalah yang patut dan wajar itu memang betul. Salah satu adalah bahwa ada sakit atau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditunda yang memang sudah terjadwal. Nah itu disampaikan kepada penyidik karena saya juga sering begitu dan biasanya kita memaklumi hal tersebut. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan mekanisme gelar perkara. Ini mohon maaf, gelar perkara di polisi itu ada 2 gelar perkara internal dan ada juga gelar perkara eksternal. Nah, ketika gelar perkara internal itu kewenangan mutlak dari Polri, tidak perlu menghadirkan dari manapun juga. Namun, ketika sudah mengadakan gelar eksternal, itu di dalam juknisnya, itu silakan untuk mengundang siapapun juga. Kemudian satu hal lagi, masalah apakah boleh mendatangi seseorang saksi ketika memeriksa. Itu pun juga diatur di dalam KUHP bahwa memang bisa saja penyidik itu datang ke tempat seseorang apabila di tempat tersebut misalkan lebih banyak lagi saksinya dan memang yang bersangkutan itu dalam kondisi sakit gitu. Jadi itu boleh dan itu pun juga hanya terbatas pada saksi. Nah, sementara seandainya saksi... Artinya berarti Pak Anton bukannya pilih ya, bukannya pilih memilih begitu ya, yang ini boleh dan ini tidak, itu artinya tidak seperti itu ya, karena memang ada alasan tertentu yang memang sudah ada aturannya, diperbolehkan oleh KUHP. Kecuali saksi yang akan menjadi tersangka. Kita ada di dalam juknis, itu tidak boleh. Tetapi kalau saksi pure, sebagai saksi murni, kita boleh datang. Itu malah sebagai salah satu pelayanan masyarakat. Karena apabila nanti saksi yang akan diindikasikan menjadi calon tersangka kita datang, itu nanti kita akan malah kena Dewan Kode Etik gitu kan. Tidak boleh mendatangi saksi sebagai calon tersangka. Kecuali saksi yang pure saksi itu boleh datang dan ada aturan tertentu. Jadi Bang Rismon juga seandainya ingin begitu, bisa-bisa saja. Tetapi harus pure sebagai saksi dan ada alasan-alasan tertentu yang memang memungkinkan hal tersebut. Misalkan di daerah Bang Rismon itu di Medan lebih banyak saksinya, ada 3, ada 4, nah, polisi bisa datang, bukan membeda-bedakan. Itu yang selama ini kami lakukan sebagai penyidik di waktu dulu dan sesuai dengan juknis. Oke, kalau gitu sebenarnya dari Bang Rismon sendiri ketika nanti ditunda dan kemudian sudah siap, apakah memang sudah siap untuk diperiksa atau jangan-jangan ini juga menjadi salah satu strategi bagian dari Anda dan tim karena sudah naik tahap penyidikan, jangan-jangan juga mengulur nih, ada tersangka penetapan atau enggak? Nanti dulu ya Bang. Itu rahasia. Nanti dulu Bang, usai jeda.
Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesan. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emerald Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Comfy dan enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja? Seru. Flex your hair now with Emerald Shampoo Special Edition BT21. Lion. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diseru. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Kalau gitu Bang Rismon, dengan penundaan ini sebenarnya memang Anda sedang menyiapkan bukti baru atau Anda sedang mengulur-ngulur waktu karena sudah naik ke tahap penyidikan dan belum ada penetapan tersangka di kasus ini? Bukan mengulur-ngulur ya, kan memang seperti dibilang Pak Anton, kan ada kesempatan panggilan kedua, panggilan ketiga sembari kami menyusun menuntaskan buku kami. Dan tadi merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, karena kami berharap Indonesia ini jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan pernyataan Bang Rifai tadi ya, bahwa ada lembar pengesahan penguji yang katanya ada atau tidak, yang pasti tidak ada gitu ya. Jadi kami sudah tanyakan ke Wakil Rektor bidang akademik ya, Profesor Wening ya di UGM pada tanggal 15 April ya, memang tidak ada. Itu yang kami tanyakan posisi pentingnya. Yang kedua, lembar transkrip nilai akademik. Oke, kita lihat nanti di persidangan. Apakah itu buatan kapan? Ya, itu juga perlu kita periksa bersama gitu loh. Jadi kalau dokumen palsu ini kan gampang dibuat dengan tanda tangannya, stempelnya. Tapi percayalah ya, kami tidak sebodoh itu langsung mempercayai apa dokumen yang disajikan nanti di persidangan. Dan satu hal yang memastikan, betapa takutnya Dirtipidum
menunjukkan ijazah Jokowi yang analog dan hanya berani menunjukkan ijazah fotokopi, itu saja sudah meyakinkan publik bahwa Jokowi sebenarnya tidak memiliki ijazah original keluaran UGM, tetapi keluaran di mana saja, ya. Begitu. Oke, dengan tuduhan-tuduhan ini, Bang Rifai, sebenarnya apakah juga Anda dan tim, termasuk juga Pak Jokowi, ini juga menginginkan juga berharap agar proses ini ketika sudah naik ke tahap penyidikan segera kemudian diungkap begitu, jika memang ada tersangkanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik? Tentu ya, karena Pak Jokowi juga mengajukan upaya hukum ini kan tentunya dengan harapan. Dua tujuan, pertama adalah nama baik jadi dipulihkan, kedua terkait ijazah Pak Jokowi ini akan diuji oleh pengadilan nantinya. Apakah ini sah, benar atau tidak. Jadi memang selalu ini harus diikuti dan kita mendorong ini segera selesai ya. Sampai dengan nanti di pengadilan. Jadi soal pembedanan itu bukan menjadi target kami, tapi justru kejelasan mengenai ijazah ini juga menjadi hak bagi Pak Jokowi karena beliau ini boleh dibilang ya nama baiknya kan betul-betul terkoyak nih ya. Dibahas terus bersekian lama di sosial media gitu ya. Sampai begitu yakin dia Pak Rismon. Nanti biar di sidang semua akan terlihat semua ya. Saksi juga sudah sangat banyak diperiksa, ahli sudah sangat banyak ya. Kebetulan kalau saya sendiri kemarin sudah melihat langsung arsip-arsip di UGM, saya sudah lihat langsung dan kita semakin yakin ini clear and clear. Ya, tinggal nanti silakan juga publik mengikuti persidangannya secara terbuka ya, sama-sama kita saksikan agar nanti bisa terjawab apakah ijazah Pak Jokowi ini sah atau sebaliknya. Oke, kalau gitu Pak Anton dengan palsu. Atau gitu dengan penyelesaian ini, apakah kemudian dengan penetapan misalnya kalau ada tersangka begitu ya dengan didugaan kasus pencemaran nama baik, apakah ini akan berakhir sampai di sini atau memang masih akan berlanjut lama nih kasus ini? Ya sebetulnya kan kasus 310, 311 fitnah pencemaran nama baik ini kan delik aduan. Kalau delik aduan itu kan ya ketika yang bersangkutan yang bersengketa nanti ya siapa tahu nanti adanya islah atau perdamaian ya selesai ini. Yang penting tidak sampai ke pengadilan ketika masih bisa terjadi perdamaian ya delik aduan kan bisa dicabut gitu. Yang penting jangan sampai sudah diputus itu kemudian berdamai itu tidak bisa karena itu sudah inkrah ya. Dan juga saya di sini ya sangat menarik sekali kasus ini. Saya juga berharap kepada Bang Rismon, CS gitu, tidak perlu bercermin pada kaca yang retak gitu. Kalau Pak Jokowi nanti tidak hadir gitu kan, tidak usah diikuti kalau memang itu memang dianggap salah. Tunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum. Nah mungkin masyarakat pun juga akan lebih respect dengan hal itu. Jangan sampai nanti malah ada yang menilai seolah-olah alasannya ya kekanak-kanakan dan lain-lainnya. Maklumlah masyarakat gitu kan. Itu kita gentleman bahwa Bang Rismon dan Pak Roy ini betul-betul sebagai pendekar hukum yang memang taat ajas hukum. Ya untuk kebenaran sekalipun langit runtuh kan ya tegakkan hukum. Nggak usah takut kan. Itu yang saya harapkan. Gitu kan. Oke, kalau gitu singkat ya dari bapak-bapak berdua, akankah tadi kalau meminjam kata-kata Pak Anton, mungkin nggak sih berdamai islah? Singkat aja. Pak Jokowi harus jujur. Rakyat sekarang sudah tidak bisa ditipu lagi. Ya. Jadi udah jujur aja lah, rakyat akan memaafkan. Oke, Bang Rifai? Ya, karena berita ini sudah kemana-mana ya. Bukan hanya persoalan ini kan bukan hanya di TPUA. Sekarang publik juga sudah mengkonsumsi berita ini, maka bagi kami justru kepastian hukum bahwa ijazah ini sah atau tidak itu juga menjadi sebuah tujuan ya. Taruhlah misalnya ada islah, apakah publik bisa menjawab atau itu jangan-jangan oh ini hanya negosiasi politik lah. Sementara dianggap tetap ijazah itu bermasalah. Nah ini forum yang kita bisa lakukan ya. Dan nggak perlu khawatir jenis pemidanaan pun ke depan sudah berbeda ya. Tidak lagi seperti zaman dulu ya. Sehingga menurut saya biarkan saja proses kebenaran ini diuji ya. Soal pemidanaan nanti kan hakim juga akan melihat dari segi mungkin perilakunya. Saksi termasuk ya? Gimana? Ya pemeriksaan saksi juga termasuk ya? Ya, jadi maksud saya kita jangan fokus apakah pidana ini harus penjara dan penjara. Tidak seperti itu ya. Ke depan ini juga bentuk hukuman sudah banyak berubah ya. Bisa kerja sosial atau juga percobaan dan segala macamnya. Tapi kembali lagi bagi Pak Jokowi itu adalah gimana caranya soal ijazah ini clean and clear. Karena kalau tidak selesai ini akan terus berputar-putar. Baik. Lebih kurang itu. Bang Rifai, terima kasih. Bang Rismon, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Indonesia dan Peru yang membangun kerjasama perdagangan komprehensif
IP CEPA. Kerjasama ini disepakati saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru